Oke. Jadi pihaknya dari Sword Art Online atau SEO ini tuh baru saja merilis sebuah trailer baru atau video promosi baru untuk movie yang kedua dari serialnya Sword Art Online Progressive yang Scarzo itu. Jadi marilah kita coba lihat-lihat gitu kan. Kali-kali aja ada hal menarik terutama untuk karakter-karakter yang muncul di trailer terbaru ini gitu. Dan ya jadi movie-nya dari Sword Art Online Progressive yang Scarzo ini bakalan rilis nanti di tanggal 10 September 2022, jadi akhir tahun seperti biasa. ECU tuh rilisnya itu di akhir tahun. Movie-nya yang part pertama aja itu yang Arya itu rilis di akhir tahun dan baru masuk ke Indonesia itu di awal tahun. Dan ya di adegan pertama kita disambut sama salah satu karakter baru yang ini bakalan jadi antagonis utama di serialnya Progresif, harusnya si Morte ini. Jadi ini karakter bernama Morte, dan Morte ini tuh adalah karakter yang bakalan menjadi ya bisa dibilang tuh pilihan ya untuk Kirito dan Asuna. Dan ya jadi kalau kalian lihat di sini kan di tudungnya ini tuh ada motif-motif kayak apa ya, rantai gitu, dan ini adalah Morte gitu. Walaupun ya samar-samar lah gitu kan, nih ada kiri kanannya nih ada motif rantainya gitu. Dan dia ini bakal jadi antagonis dan ya musuhnya Kirito dan Asuna lah gitu kan, karena kan di dalam Aincrad itu sendiri tuh nggak semuanya tuh mulus, nggak semuanya itu orang tuh setuju gitu kan dengan keadaan untuk bisa keluar dari game itu. Ada juga yang menikmatin, ada juga player killer atau red player yang ya menikmatin game tersebut gitu kan, layaknya orang-orang yang ya psikopat lah gitu dan pengen apa ya, bebas banget di dalam game tersebut gitu. Dan ya jadi ini Morte udah dipastikan bakalan muncul nanti di movie keduanya. Dan ya karena ini bakal menarik banget karena dia ini punya banyak apa ya, konflik yang terjadi sama Kirito dan si Asuna. Nah di sini ada Asuna, dan ini kayaknya di dalam dungeon kalau dilihat dari tempatnya atau situasinya gitu kan. Dan ini ada Asuna dengan tudung seperti biasa, tudungnya yang masih kepakai gitu kan, karena ingin menutupin identitasnya. Karena ya player wanita itu ya sangat digemari lah gitu kan, bukan hanya di dalam anime aja. Kalau kalian main game terus ketemu player wanita, kayaknya itu jadi sesuatu yang langka banget gitu kan. Dan ya sih, walaupun sekarang di tahun sekarang 2022 2021 tuh udah banyak banget player-player atau gamers-gamers wanita sih. Dan ini ya ini adalah kota ya, kalau bisa dibilang ini harusnya ini kota ini ya, kota yang berada di lantai keempat ya kalau nggak salah keempat atau kelima, yaitu kota Rovia, kota yang cantik banget. Dan ini ya ada di visual key-nya yang kemarin yang cepat terbit gitu kan di beberapa bulan yang lalu, itu visual key untuk kota Rovia ini, karena ini kotanya tuh indah banget gitu. Dan ya lanjut kita bakalan lihat ini si Argo. Nah ini adalah waifuku nih, si Argo, si rat ini, si kucing ini gitu, si tikus ini gitu kan, yang mana dia ini tuh adalah salah satu beta tester. Sama seperti Kirito, bedanya dia itu bukan petarung garis depan, dia bukan orang yang bakalan ngangkat senjata, tapi dia menggunakan kemampuannya yaitu mengumpulkan informasi dan membagikannya kepada player-player lain, yang hal tersebut bertujuan untuk mempermudah player lain untuk leveling dan ya bisa bertarung lah di garis depan. Jadi ya Argo ini adalah bisa dibilang orang yang memberikan support secara informasi kepada player lain gitu kan. Walaupun ya sebenarnya dia ini tuh apa ya, suka banget menjual informasi gitu kan, bahkan informasi yang sangat kecil banget. Ya namanya juga adalah informan dan makelar gitu. Dan ya di sini ada karakter baru lagi ya, kalau dilihat dari sini. Kalau ya kita lihat ada tameng, terus rambutnya dikuncir gitu kan, mirip-mirip beberapa karakter yang sering kalian lihat. Tapi ini sebenarnya adalah si Lin sih kalau aku bisa lihat, karena Lin ini tuh sama Kibao itu kayaknya tuh apa ya, menjadi tokoh atau karakter yang bakalan sering kita lihat untuk serinya Progresif, karena kan mereka tuh di awal-awal tuh ya deket banget lah sama si Kirito sama Asuna gitu kan. Ya jadi kayak apa ya, support karakter lah. Nah di sini ada Kibao juga nih, dan ya ini nggak tahu sih ini kayaknya Kirito lah. Kirito kayaknya dia lagi mencoba setting-setting gitu kan, Windows gamenya atau jendela di gamenya. Nah ini ada si Kibao yang udah karakternya udah kalian tahu lah, kalian kenal. Dan ini ada Kirito, dan dia kayaknya sama kayak di Asuna, masih di dalam dungeon gitu kan. Dan ini ada pemberitahuan, ini apa ya, kayaknya aku nggak ngerti juga bahasa Jepang, tapi ini kayaknya jumlah playernya lah yang udah gugur. Nah
Terus ada karakter baru lagi yang kemarin itu sempat kita bahas gitu kan, yang cowok ini tuh adalah eh, si Fatah, yang si cewek yang ini adalah si Liten gitu kan kalau nggak salah ya, Liten sama si Fatah, karena ini karakter tuh ya sangat kuat banget di progresif, dan ya diceritakan di serialnya progresif baik itu di light novelnya gitu. Jadi kita bakalan lihat nanti perannya dari si Fatah dan Liten ke depannya mengenai apa yang ada di movie keduanya dari Sword Art Online Progressive gitu. Terus ya ini ada si Mito, jadi ya nggak bisa dipungkiri lagi, dan isunya juga kemarin itu kan Mito bakalan balik lagi kan di movie kedua, dan ternyata udah dikonfirmasi lah melalui trailer ini atau teaser ini Mito balik lagi, dan ini kayaknya nggak tahu sih dia bakalan menjalin kontak sama si Asuna atau enggak sih, karena kan ya kalian yang udah nonton movie-nya di bioskop kalian tau lah konflik antara si Asuna sama si Mito ini tuh di tengah sampai akhir gitu kan. Kenapa si Mito ini tuh iya gitulah, padahal karakternya tuh lumayan kan untuk dijual. Dan ya kenapa Mito bisa balik lagi ke sini ya, karena sayang banget kalau ada karakter yang udah dibangun chemistry-nya, dan juga karakternya udah punya story back yang panjang dan jelas banget, dihilangkan di satu movie aja. Makanya si Mito nih balik lagi ke sini gitu kan. Dan aku juga masih nunggu apakah nanti Kismel akan nimbul di sini. Ya nggak tahu juga sih, harusnya sih ya ada Kismel sih, karena progresif kalau nggak ada Kismel tuh kayak mana gitu kan. Dan ya lanjut, kita bakalan lihat nanti ini ada monster yang kayak hantu ini. Dan ya kayaknya ini adalah dungeon yang dimasukin Asuna sama si Kiri itulah gitu kan, yang tadi ku bilang gitu kan. Dan ya monster ini tuh bernama Mournful Rite, nggak tahu sih levelnya kayak mana, tapi ya ini Mournful ini itu adalah apa ya, monster yang ada di dungeon. Dan kalau kalian pengen tahu, kalian tuh coba cari informasi mengenai Sword Art Online Integral Factor, karena di apa ya, movie kedua atau part kedua ini tuh banyak banget mengambil referensi-referensi dari story yang ada di Integral Factor gitu kan, game Sword Art Online Integral Factor. Jadi ya menarik banget nih, ini monster bakalan hadir, dan ini tipenya tuh Ghost kalau nggak salah, yang si Asuna tuh kayak takut sama Ghost kan. Dan ya di sini Kirito bakalan mantep gitu kan karena si Asuna takut sama Ghost gitu. Nih dia nyerang si Asuna, dan Asuna tuh sebenarnya bukan takut sama monsternya, takut sama jenisnya gitu. Rasnya itu monster rasnya itu hantu gitu, Ghost gitu. Dan ini ada Kirito sama Asuna, dan ini kayaknya di ruangan bos lah kalau dilihat dari lantainya. Dan ya nih ada kaki dua nih, kaki kuda. Nah, kaki kuda ini tuh adalah bos lantai keempat yang sudah pernah kita bahas, yaitu si Hippocampus. Dan lagi-lagi ini adalah bos yang diambil dari referensi gamenya Sword Art Online Integral Factor. Jadi banyak banget unsur yang dari game tersebut itu dimasukkan ke movie kedua ini, dan mungkin kedepannya kita bakal lihat lagi beberapa monster yang ikonik di game tersebut gitu kan. Dan ya kayaknya habis ya. Ini masih ada Kirito dengan sword skillnya dan nutup logo Sword Art Online. Nah jadi ini movie bakalan apa ya, kembali tayang ya, atau hadir nanti di akhir tahun di tanggal 10 September 2022 kalau nggak salah ya, harusnya sih udah ini 10 September. Dan ya kita tunggu aja nanti. Dan untuk apa ya, movie pertamanya atau part pertamanya dari Sword Art Online Progressive untuk BDJ sendiri bakalan rilis nanti di tanggal 8 Juli. Dan kalau kalian nunggu bajakannya ya mungkin di tanggal 10 atau 11-nya udah ada bajakan di situs-situs web kesayangan kalian gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan singkat ya. Ini singkat tapi udah 8 menit ya, gitu aja lah sih bahas karakter-karakter, karena banyak banget karakter yang diperkenalkan di sini. Dan untuk para seiyunya mungkin ya kalau udah update di Emang atau My Anime List mungkin bakalan kita coba bahas gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.